Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar dan jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menggunakan masker jika kalian keluar rumah. Nah, kali ini mari kita belajar tema 4, subtema 1 pembelajaran ketiga. Sudah siap anak-anak? Iya, mari kita mulai ya. Anak-anak, warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik dan angklung saja loh. Di bidang olahraga pencak silat adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Ayo kita baca bacaan berikut. Pencak silat di era globalisasi. Silat merupakan tradisi yang diturunkan secara lisan dari guru ke muridnya. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencak silat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencak silat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Negara anggota Persilat atau Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa saat ini telah mencapai 47 negara. Di belahan dunia yang berbeda, berkembang juga berbagai jenis olahraga bela diri. Karate dari Jepang, Taekwondo dari Korea, Capoeira dari Brazil, serta Muay Thai dari Thailand. Merupakan beberapa contoh olahraga bela diri yang juga dikenal dan dipelajari di Indonesia. Globalisasi memberikan kemungkinan mudahnya pertukaran ilmu, termasuk ilmu bela diri. Sebagai generasi penerus, kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencak silat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya. Kamu akan melanjutkan dan mempelajari olahraga bela diri pencak silat anak-anak. Kamu akan mempelajari teknik dasar dalam gerakan pencak silat. Teknik dasar tersebut meliputi kuda-kuda dengan pola langkah, pukulan, dan tangkisan. Mari kita pelajari terlebih dahulu tentang kuda-kuda. Nah, di sini kuda-kuda. Kuda-kuda adalah teknik yang memperlihatkan sikap dari kedua kaki dalam keadaan statis. Teknik ini digunakan untuk mendukung sikap pasang pencak silat. Nah, kuda-kuda juga dipergunakan sebagai latihan dasar pencak silat untuk memperkuat otot-otot kaki. Adapun kuda-kuda dapat dipahami sebagai berikut. Ini yang pertama, kuda-kuda tengah. Ini gambarnya ya. Kuda-kuda tengah, kedua kaki melebar sejajar dengan bahu dan berat badan ditopang secara merata oleh kedua kaki. Dapat juga dilakukan dengan posisi serong. Posisi kedua telapak kaki serong membentuk sudut sekitar 30 derajat. Yang kedua, kuda-kuda depan. Nah, kuda depan, salah satu kaki berada di depan sedangkan kaki lainnya berada di belakang dan berat badan ditopang oleh kaki depan. Posisi kedua telapak kaki membentuk sudut sekitar 90 derajat. Yang ketiga, kuda-kuda samping. Kuda-kuda samping, posisi kedua kaki melebar sejajar dengan tubuh dan berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang menekuk. Posisi kedua telapak kaki sejajar membentuk sudut sekitar 60 derajat. Nah, tentunya kamu telah mempelajari pola langkah dalam silat di kelas sebelumnya, yaitu pola langkah ke depan, ke belakang, dan ke samping. Ini pembelajaran bersama guru olahraga kalian ya. Nih, di sini ada pola langkah kakinya. Di situ kalian perhatikan berbentuk lingkaran ya, itu ada keterangan-keterangannya 1, 2, 3. Kalian bisa pelajari lebih lanjut dengan guru olahraga kalian. Kamu dapat bertanya kepada guru tentang hal yang ingin diketahui lanjut tentang teknik dasar kuda-kuda dan pola langkah. Sekarang kamu akan berlatih sikap pasang kuda-kuda yang dikombinasikan dengan variasi pola langkah. Sebelumnya perhatikan peragaan yang dilakukan oleh gurumu dengan teliti ya. Perhatikan guru olahraga kalian saat mengajarkan tentang kuda-kuda tersebut ya anak-anak. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri pencak silat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah kita ya? Sekarang kita amati anak-anak, kita baca dengan teliti penjelasan ini. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu?
Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai atau PLTA, panas bumi atau PLTU, aliran angin atau PLTA, dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit listrik. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah ya? Iya, kita sudah merasakan listrik ya, manfaat-manfaatnya, segala aktivitas yang kita lakukan sudah banyak menggunakan listrik kan? Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut anak-anak. Nah, ini berdasarkan bacaan yang kita baca tadi ya. Nomor 1, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Yaitu air, panas bumi, angin, dan sebagainya. Yang kedua, apa fungsi SUTET pada sistem transmisi energi listrik? Yaitu mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Yang ketiga, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Mengapa ya? Nah, karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan penurunan tegangan listrik bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah-rumah. Nah, sekarang yang keempat, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Yaitu, saat ini segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya peralatan-peralatan listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan tentang teks yang kita baca, anak-anak. Sekarang berdasarkan hasil diskusi, kita tulis lagi informasi penting dalam setiap bacaan. Kita isi dalam diagram berikut ya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang mencari informasi penting dari setiap paragraf. Nah, ini paragraf pertama tentang topik masalah, paragraf 2 deret penjelas, paragraf 3 kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, ini ada alternatif jawabannya, anak-anak. Paragraf 1 tentang topik masalah. Apa masalahnya ya? Yaitu peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Paragraf kedua tentang deret penjelas, yaitu tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV, lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama SUTET ke berbagai tempat. Setelah itu, energi listrik akan masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menggunakan transformator menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 volt sesuai kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah. Paragraf 3, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis.
yaitu kini masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Nah, itu anak-anak informasi penting yang kita dapat dari bacaan ya, tentang bagaimana proses sampainya listrik ke rumah kita, mulai dari dari transformator, pembangkit listrik ya, kemudian disalurkan melalui transmisi, didistribusikan kemudian sampai ke rumah kita. Nah, anak-anak, kamu telah memahami proses menyalurkan energi listrik dengan sistem transmisinya. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Nah, siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Nah, kita baca informasi singkat berikut anak-anak untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kamu. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Nah, berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah menulis tentang proses dihasilkannya energi listrik pada pembangkit listrik sederhana mikrohidro kan? Iya, sekarang coba tuliskan dengan runtut kelanjutan dari tulisanmu anak-anak, yaitu tentang proses menyalurkan energi listrik yang telah dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidro tersebut. Kamu dapat menambah gambar untuk memperjelas tulisanmu. Ini tulisanmu berisi tentang proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah-rumah warga di lingkungan tempat tinggalmu. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif pada tulisanmu ya anak-anak. Nah, berikut ada alternatif contoh jawaban proses penyaluran listrik mikrohidro anak-anak. Bisa kalian lihat, bisa kalian pelajari ya kalimat efektif dan kosakata bakunya. Nah, ini ada proses penyaluran listrik mikrohidro anak-anak. Ini ada contoh prosesnya ya, proses dari penyalurannya. Kemudian kalian perhatikan kalimat efektifnya, kalian perhatikan kosakata bakunya ya. Nah, kalian bisa pelajari alternatif jawaban ini anak-anak. Dan kemudian kalian perbaiki kalimat-kalimat yang telah kalian buat kemarin. Apakah sudah termasuk kalimat efektif apa belum? Sudah menggunakan kosakata baku apa belum? Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga. Terima kasih buat yang sudah mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada penjelasan dan kata-kata Bu Mami yang kurang tepat. Yang belum subscribe, jangan lupa ya, subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya anak-anak, agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa pada pembelajaran keempat anak-anak. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.